Salam Pancasila. Baik, malam ini saya akan membahas sejarahnya Kiai Haji Abdurrahman, ini dari Sulawesi ya. Jadi Kiai Haji Abdurrahman ini atau terkenal dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambudali Sulawesi. Jadi dilahirkan tahun 1910-an. Yang mana dilahirkan di Desa Ujung, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Waju, Sulawesi. Jadi sekitar 7 km sebelah utara Sengkang. Jadi ayahnya ini bernama Andi Ngati Daeng Patobo dan ibunya bernama Andi Candara Dewi. Jadi beliau ini adalah keluarga ningrat bangsawan yang berasal dari Kabupaten Waju, Sulawesi. Jadi orang tuanya ini memberi nama waktu kecil namanya Ambudali, yang artinya itu adalah bapak yang memiliki banyak rezeki. Kemudian untuk yang nama Abdurrahman ini diberikan oleh seorang ulama yang bernama Kiai Haji Muhammad Ishaq pada usia masih belia, masih kecil, dan beliau Ambudali ini atau terkenal dengan Guru Da Ambudali pada usia 7 tahun ini sudah menghafal Al-Quran. Jadi karena sebagai anak tunggal dari keluarga bangsawan, dari Andi, yang ayahnya tadi Andi Ngati Daeng Patobo dan ibunya bernama Andi Candra Dewi, beliau sejak kecil tidak dimanja, tapi memang betul-betul dilatih untuk mandiri dan disiplin. Apalagi terkhusus dalam pendidikan agama, dan waktu kecil beliau pernah bersekolah di folk school atau sekolah rakyat. Kalau mbah-mbah kita pasti pernah ngalami, mungkin ada sebagian yang pernah cerita dulu pernah sekolah SR atau sekolah rakyat. Pada pagi hari dan kalau sore dan malam itu Guru Da Ambudali ini ngaji ya, jadi ngaji dengan kiai kampung atau kiai setempat pada saat itu. Jadi kalau waktu kecil memang Ambudali ini, panggilan kecilnya ini kalau main bola itu terkenal dalam hal menggiring bola, jadi sampai pernah dikasih gelar namanya si rusa dalam hal bermain sepak bola. Kemudian waktu kecil, jadi tadi yang kami ceritakan, selain mempelajari agama dengan metode sorogan. Jadi waktu itu pada tahun 1928 ketika Kiai Haji Muhammad As'ad bin Abdul Rasid Al-Bugisi, seorang ulama Bugis dari Waju sana Sulawesi, yang lahir dan menetap di Mekah, ketika kembali ke tanah air atau ke Waju, akhirnya Ambudali kecil ini segera berangkat ke Sengkang untuk menimba ilmu dari gurunya tersebut. Nah, kemudian peluang untuk menuntut ilmu semakin terbuka di saat ulama asal Waju ini yang kembali dari Mekah, termasuk diantaranya ada Sayyid Ali Al-Ahdal, Haji Syamsuddin, Haji Ambu Ome. Jadi yang bermaksud jadi membuka pengajian atau mengajarkan keilmuannya yang pernah belajar di Timur Tengah ini di daerahnya masing-masing. Seperti mengajarkan tafsir, fikih, nahwu, sorob, dan keilmuan yang lain. Sementara itu di pemerintah kerajaan Waju pada saat itu atau Arung Matoa bersama Arung Enengge atau Arung Lili sangat senang menerima tamu ulama. Jadi memang mulai dari dahulu kala Nusantara ini antara ulama dan umarok akan selalu bersatu ya di sini ya. Dan di lingkungan kerajaan tempat beliau dibesarkan kedatangan ulama dari Mekah. Jadi banyak memang pada saat itu ulama-ulama dari Timur Tengah yang berkunjung ke daerah Sulawesi. Dan kemarin saya pernah membaca sejarah ulama Nusantara setelah era Wali Songo, termasuk yang mengarang kitab Bulughul Maram hadis. Kalau kita belajar di MTS Madrasah Sanawiyah itu ternyata pengarang kitab hadis Bulughul Maram itu dari Sulawesi. Inilah kehebatan ulama Nusantara yang mana memang dikenal
sedunia keilmuannya sejak dahulu kala. Karena memang pada saat ini kekosongan ulama sesuai dengan daunnya Abu Ya'mur Al-Bantani, makanya banyak paham-paham yang masuk ke Indonesia, tepatnya mulai marak itu tahun 1998 atau 1999. Disitulah banyak paham-paham dari luar yang masuk ke Indonesia, dan pada saat ini jelas banyak yang dirasakan perubahan masyarakat Indonesia, mulai dari adat istiadat, kebudayaan, ataupun sanad ilmu, sanad guru yang dirusak oleh dari para pendatang atau imigran-imigran Yaman. Kemudian, jadi suatu ketika memang karena berguru dengan tadi yang kami sampaikan An Guru Haji, panggilannya itu kalau di sini kiai ya, kalau di sana panggilannya An Guru Haji atau disingkat AGH, An Guru Haji Muhammad As'ad, yang biasa disapa oleh masyarakat Bugis pada saat itu, dengan An Re Guruta Puang Aji Sadi menguji santri-santrinya, dan kemudian paling yang saat itu menonjol santrinya adalah Ambu Dali yang terkenal dengan Guruta Ambu Dali pada saat itu. Ternyata jawaban Ambu Dali ini memang paling tepat dan sahih dibanding teman-teman santri yang lain pada saat itu. Kemudian saat itulah Ambu Dali ini diangkat menjadi asisten atau pendamping daripada An Guruta Haji Muhammad As'ad. Sehingga pada tahun 1935, dan ini singkat cerita, memang di situ Ambu Dali muda waktu itu mengusulkan untuk mengemas, dalam arti mengusulkan pola pendidikan ini, karena beliau pernah belajar di termasuk di Timur Tengah, dikemas dengan sistem pendidikan ada diniyah, ada MI, sanawiyah, sampai kepada aliyah pada saat itu. Dan perguruan itu atau yayasan itu diberi namanya Madrasah Arabiyah Islamiyah, atau yang disingkat dengan MAI Sengkang pada saat itu. Yang lambangnya pada saat itu diciptakan atau dibuat oleh Ambu Dali dengan persetujuan An Guruta Haji As'ad dan ulama-ulama yang lain. Kemudian salah seorang ada yang tertarik dengan sistem pendidikan MAI Sengkang pada saat itu adalah Haji Muhammad Yusuf Andi Dagong, jadi kepala Swapraja Sopeng Riaja yang berkedudukan di Mangkoso. Jadi saat itu Haji Muhammad Yusuf Andi Dagong ini diangkat sebagai Arung Sopeng Riaja pada tahun 1932, jadi mendirikan masjid di Mangkoso sebagai ibu kota kerajaan. Karena ini memang kalau dibaca ini memang banyak ya, tapi pada intinya An Guruta Ambu Dali ini masih trah bangsawan, dan semua merintisnya ini adalah masih kerabat semua. Jadi memang masih kerabat daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Wajo pada saat itu. Kemudian Ambu Dali ini karena pada saat itu diminta tadi ya sama Haji Muhammad Yusuf Andi ini, jadi bersama 12 guru atau ustadz pada saat itu yang mendampingi beliau pindah ke daerah Mangkoso pada saat itu. Salah satunya adalah termasuk di sini disebutkan ada Guruta Muhammad Ambri Said, ada Guruta Haji Harun Rosid Sengkang, ada Guruta Abdul Rosid Lapasu, ada Guruta Abdul Rosid Ajakang, ada Guruta Burhanuddin, Guruta Muhammad Maki Baru, ada Guruta Haji Hanan Mandale, ada Guruta Muhammad Yatang Sengkang, ada Guruta Muhammad Qasim Pancana, ada Guruta Ismail Kutai, ada Guruta Abdul Qadir Balusu, dan Guruta Muhammadiyah, dan menyusul kemudian ada Guruta Muhammad Akib Siangka, dan ada juga Guruta Abdurrahman Matameng dan Guruta Muhammad Nasir. Jadi lembaga ini saat itu diberi nama sama, Madrasah Arabiyah Islamiyah atau MAI Mangkoso, namun bukan cabang dari MAI Sengkang, karena memang pada saat itu An Guruta Haji Muhammad As'ad ini ketika
muridnya Ambo Dali ini mengusulkan untuk buka cabang di sana, beliau tidak berkenan, takutnya nanti kalau banyak cabang tidak bisa terkontrol pada saat itu. Kemudian sama-sama karena satu payung, satu guru tapi berbeda yayasan, maka dibuatlah Madrasah Arabiyah Islamiyah Mangkoso pada saat itu. Tapi bukan cabang dari Sengkang. Karena memang kenapa banyak ulama Nusantara ya tahun 1927-28 ini banyak yang kembali ke Nusantara. Kalau kita ingat konflik daripada kerajaan Ibnu Saud pada saat itu di Mekah yang kemarin hampir setiap hari kami bahas, termasuk gurunya Abu Yamamah Al-Bandani. Siapa beliau? Yakni Abu Yamamah Hasan Armin Al-Bandani yang ikut aktif memberantas Wahabi di Timur Tengah pada saat itu, termasuk adalah Arab Kut-Kut, karena memang gejolak Wahabi pada tahun 1920-an ini sangat luar biasa sekali. Makanya termasuk perlawanan ulama Nusantara, salah satunya adalah Mbah Fakih Mas Kumambang, wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari saat itu, yang menjadi rois di PBNU pertama kali, sampai mengarang kitab tentang melawan, isinya adalah melawan tentang paham Wahabi, karena memang semaraknya paham Wahabi saat itu yang sangat luar biasa sekali. Dan sekarang satu abad persis, 100 tahun ini juga kita mengalami hal yang serupa, beda zaman tapi mengalami hal yang serupa. Contohnya apa? Kemarin saya bahas di Demak ini atau di Pantura, mulai dari Demak termasuk ya Demak sampai Jepara, Tayu, Juwana, Rembang dan seterusnya, biasanya itu setiap tahun pasti ada namanya sedekah laut. Tapi gara-gara pada saat ini ada beberapa kiai yang dekat dengan Ba'alawi dan terdoktrin dengan Ba'alawi Yahudi ini, karena bagaimanapun juga Habib-Habib Yahudi ini bukan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus paham, mereka pura-pura masuk ke NU, ke Nahdlatul Ulama, tapi tujuannya adalah merusak Nahdlatul Ulama. Kita harus paham, Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu adalah tujuannya melestarikan tradisi. Kalau pada saat ini ada oknum yang aktif di pengurusan NU sampai tidak memperbolehkan tradisi adat Jawa atau Nusantara, berarti sudah menyakiti Mbah Hasyim Asy'ari beserta muasis-muasis yang lain. Karena para muasis NU pada saat itu untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari paham-paham Wahabi yang memang pada saat itu maraknya luar biasa, dan paham Wahabi ini adalah bentukan daripada Eropa, termasuk Amerika, Inggris dan sekutunya. Kita harus paham. Nah, pada saat ini sudah jelas satu abad persis ini, termasuk di Demak ini yang biasanya ada sedekah laut, dan tahun ini katanya musyrik. Ini sangat ironis sekali. Berarti apa? Kiai NU tapi terpapar paham Wahabi. Kita harus paham dan ingat, para kiai-kiai NU itu bukan sembarangan untuk mengambil fatwa atau ibaratnya bahsul masail pada saat itu. Makanya termasuk di sini Anguruta Ambo Dali ini menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang di daerah Sulawesi. Karena memang bagaimanapun juga para ulama-ulama Nusantara ini meneruskan jejaknya Syekh Nawawi, ya kan? Kemudian dan akhirnya berjuang di daerah masing-masing. Sedangkan pada tahun ini yang biasanya ada sedekah laut, gara-gara kiai yang terpapar paham Wahabi yang dekat dengan Habib-Habib Yahudi, terbukti dia sudah berani melarang adanya sedekah laut. Apakah dia tidak sadar bahwasannya Nusantara ini adalah dzurriyyahnya Wali Songo dan kerajaan-kerajaan? Apakah dia tidak sadar kalau pada saat ini Habib-Habib Yahudi sudah menjajah di Indonesia? Masyarakat atau rakyat pada saat ini jadi korban. Karena apa? Kebiasaan untuk sedekah bumi, sedekah laut, termasuk sedekah laut hari ini adalah tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Dari sudah ibu kita, mbah kita, buyut kita, canggah kita dan seterusnya sudah ada. Karena apa? Itu ungkapan syukur para nelayan yang mana sebagai
bukti dan wujud nyata bahwasanya para nelayan ini dikasih hasil ikan yang berlimpah ruah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berasal dapatnya ikan dari laut, makanya diadakan namanya sedekah laut. Apakah oknum kiai tersebut tidak paham bahwa sedekah ini adalah termasuk tolak bala, bahwasanya sedekah ini adalah menambah rezeki? Nah, ini dampak penjajahan pada saat ini, yang mana gara-gara dekat dengan Habib Yahudi akhirnya berani menghilangkan tradisi dan budaya adat istiadat tanah Jawa. Ini hanya salah satu contoh. Karena apa? Kalau dibiarkan nanti se-Indonesia akan dirubah. Kenapa di Jawa difokuskan oleh Habib-Habib Yahudi? Karena pusernya. Termasuk Demak ini adalah pada zaman Wali Songo tempat berkumpulnya para Wali Songo. Jadi mereka ingin menghilangkan Wali Songo, ingin anak-anak penerus bangsa ini biar tidak ingat dengan para leluhurnya. Ini sangat bahaya sekali. Makanya pada saat ini kita harus bangkit dan sadar. Para kiai-kiai jangan sampai diam. Jangan hanya mengambil di zona nyaman. Karena Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Ini namanya proxy war. Kelihatannya tenang, tapi menghancurkan bangsa Indonesia kalau nanti ini dibiarkan terus menerus. Seandainya para nelayan tidak mendapatkan ikan dari laut karena sudah menghilangkan adat istiadat, apakah Habib-Habib Yahudi yang sudah memprovokasi kiai-kiai lokal bertanggung jawab dengan anak, istri, dan keluarga para nelayan? Nah, ini pada saat ini kita harus bangkit. Dan tahun depan harus diadakan sedekah laut lagi di Demak ini. Dan lanjut lagi, waktu zaman kerajaan Jepang, waktu zaman penjajahan Jepang. Jadi memang para kiai-kiai, ulama-ulama Nusantara ini dari dulu ya. Jadi karena memang madrasah ataupun pondok-pondok pesantren termasuk zaman Belanda bahkan Jepang ini semua diawasi pergerakan mereka. Karena dinilai memang dari dulu pondok pesantren ini yang selalu melakukan perlawanan terhadap penjajah, dan yang paling ditakuti adalah para kiai-kiai atau ulama Nusantara pada saat itu. Makanya untuk mengelabui Belanda pada saat itu sampai ruang kelas itu kacanya dicat dengan warna hitam. Jadi pendidikannya itu termasuk dipecah. Ada yang di rumahnya para ustadz atau guru-guru yang mengajar di pondok tersebut, ada yang di madrasah di lokal-lokal itu dengan memakai oncor biar cahayanya ini tidak membias keluar sampai kacanya itu dicat warna hitam. Bayangkan, ini perjuangan untuk mencari ilmu pada saat itu susahnya sampai seperti itu. Nah, setelah itu para kiai-kiai dari sejak dulu itu memang setelah ngaji, istighosah, tahlilan atau dzikiran thariqah sambil membahas bagaimana melakukan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu. Ini saya lanjut lagi, sejarahnya ini panjang sekali dan termasuk sampai hijrah ke Parepare pada saat itu. Jadi pada tahun 1950, jadi Guru Haji Abdurrahman Ambu Adili ini yang berusia sekitar 50 tahun itu akhirnya pindah ke Parepare. Jadi memang beliau ini pindah-pindah ya. Dan bahkan termasuk di sini disebutkan MAI tadi itu berpindah menjadi DDI. Jadi namanya Darud Dakwah Wal Irsyad. Kemudian waktu zaman sekitar 55 ya. Jadi pernah pada saat itu tanggal 18 Juli 1955 mobil yang disupiri atau dikemudikan oleh Abdullah Giling, jadi pada saat itu dicegat oleh kelompok Kahar Muzakkar atau yang pada saat itu ingin mendirikan DITII. Jadi memang disitulah ketika perjalanan mobil dihadang, dikiranya itu anggota TNI kalau sekarang, kalau dulu ya TKR ya, karena berasal dari BKR dan TKR. Saat itu menghadang mobilnya beliau dan sempat diculik, bayangkan kurang lebih anak di sini diceritakan 8 tahun. Jadi para kiai pada saat itu memang banyak yang diculik oleh
dari kelompok Khair Muzakar ini untuk dibawa ke tengah hutan. Jadi pergerakan Kiai Haji Abdurrahman ini atau Ambo Dele ini, beliau kemana-mana selalu dikawal, selalu diawasi. Jadi kurang lebih sampai 8 tahun. Dan singkat cerita, karena pada saat itu anggota ABRI atau TNI yang sudah tegas memberantas anggota DI-TII, kemudian mencari tahu pada saat itu nomor atau yang bisa dihubungi TNI atau ABRI pada saat itu. Tujuannya adalah biar Kiai Haji Abdurrahman ini, Ambo Dele ini diselamatkan, dan alhamdulillah atas pertolongan saat itu, jadi beliau dijemput oleh TNI yang dipimpin Apatonangi yang memang sudah lama mencarinya, yang langsung dibawa menghadap Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Jadi waktu itu kolonelnya Muhammad Yusuf, bayangkan. Jadi penjajah itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Kita harus paham bahwasanya mulai dari Belanda, Jepang, sampai ada DI-TII, bahkan dilanjutkan ada PKI. Itu semua adalah tujuannya ingin menghancurkan Indonesia dan mengambil. Kenapa ada penjajahan? Kita harus ingat. Karena negara luar itu ingin mengambil kekayaan hasil bumi. Indonesia ini kekayaannya luar biasa, terkaya di dunia. Emas, nikel, batu bara, timah, semua ada bahan yang ada di Indonesia ini, termasuk rempah-rempah. Makanya ketika gagal Belanda, Jepang, sampai termasuk zaman PKI, karena PKI juga ternyata dipelopori oleh dari golongan Ba'alawi. Karena itu gagal, makanya mereka mengganti siasat dengan politik agama. Karena orang Indonesia dari dulu selalu berani mati, selalu akan melakukan perlawanan, selalu menjadi ahli siasat dalam peperangan. Maka mereka dengan politik agama ini memakai cara ilmu salju, ilmu lemah lembut. Para kiai didekati, para cucu kiai-kiai atau ulama Nusantara didekati, para pahlawan. Kemudian tokoh-tokoh kerajaan didekati. Tujuannya apa? Untuk melemahkan kekuatan yang ada di Nusantara ini. Kenapa kiai-kiai? Karena dari pondok pesantren inilah yang selalu melakukan perlawanan mulai dari zaman Belanda, Jepang, sampai kemudian ada PKI. Itu kita harus ingat. Kemudian, ini karena sejarahnya panjang, kemudian saya singkat saja. Beliau meninggal pada tanggal 29 November 1996 Masehi atau tanggal 14 Rojab 1417 Hijriah, yang kemudian umurnya pada saat itu sekitar 80 tahun. Jadi pernah aktif juga di MPR dan MUI Pusat pada saat itu. Mungkin sementara itu dulu karena ini sejarahnya panjang, saya singkat. Pada intinya perjuangan para ulama Nusantara dari dulu sampai sekarang itu selalu menjadi momok bagi para penjajah. Makanya mereka melemahkan, entah diiming-imingi jabatan, entah diiming-imingi uang. Tujuannya adalah biar tidak ada perlawanan terhadap penjajah. Penjajah sekarang siapa? Kita harus paham dan jelas. Yang ngaku cucu Nabi ternyata palsu, yaitu Ba'alawi Yahudi. Ya mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Gus Aziz. Terima kasih. Salam Pancasila.